Terima kasih Pak Ganda. Siap, siap Pak. Mohon izin berdiri saja. Silakan Pak Bapak, Yanggi. silakan Bapak, silakan. Yang saya hormati Ibu, Bunda, Pak Bagus, Pak Anwar dari BPDB, Bapak Ibu. Secara khusus juga rasanya kita semua optimis ya hari ini. Karena sudah wakil-wakil muda, generasi penerus sawit Bunda. Jadi kalau tadi Bunda sudah sampaikan bahwasannya sudah berkecimpung sejak 1979, nah ini tentunya sudah cucu-cucunya ini. Ya, dan kita semua bangga hari ini acara diselenggarakan oleh Hai Sawit yang tentunya wakil generasi muda sawit Indonesia. Ya. Mohon izin saya perkenalkan diri, saya Nugroho Kristono, Direktur, mohon maaf, saya mewakili Bapak Dr. Sri Gunawan, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelapa Sawit Indonesia. Ya. Beliau juga sebagai Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta. Saya sendiri Nugroho Kristono, Ketua 1 Alpensi. Ya. Saya perkenalkan secara singkat siapa itu Alpensi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bagus juga, bahwasanya Alpensi ini beranggotakan 23 kampus yang memiliki program studi terkait dengan perkelapa sawitan dari upstream sampai downstream. Dari hulu sampai hilir. Ada 23 kampus dan 13 lembaga pelatihan SDM sawit. Salah satunya tentunya Bapak Gema dan Pak Danang juga ya, yang sudah berkecimpung di PT Daya Guna Lestari selain Hai Sawit ya. Nah ini luar biasa. Jadi PT Daya Guna Lestari juga sebagai salah satu badan penyelenggara pelatihan bagi petani kelapa sawit yang diselenggarakan tentunya oleh Bapak Bagus dari Dirjenbun Kementerian Pertanian dan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Tentunya tadi sudah banyak informasi disampaikan oleh Pak Bagus dan Ibu Delima. Tentunya saya ada beberapa presentasi yang mungkin mirip. Saya izin saya lewati saja supaya kita bisa hemat waktu dan ada kesempatan banyak pertanyaan. Mohon izin untuk menyampaikan paparan dari Alpensi. Ya, visinya menjadi wadah yang inspiratif dan visioner bagi lembaga pendidikan dan pelatihan sawit Indonesia. Jelas tadi sudah kami sampaikan siapa itu Alpensi. Dan tujuannya tentunya terkait dengan SDM perkelapa sawitan, baik petani maupun generasi mudanya di bidang pendidikan. Dan juga untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi perkembangan sawit berkelanjutan Indonesia. Next. Outline-nya untuk presentasi saya pertama pendahuluan tentunya ya, kemudian tantangan SDM, peran lembaga Alpensi dan strateginya bagaimana. Next. Ya kita lihat bahwasanya kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang produktivitas di bidang minyak nabatinya sangat atau paling sangat efisien dibandingkan komoditas lainnya, antara lain bunga matahari, rapesit, kedelai dan sebagainya. Berkisar mulai dari 1:5 sampai dengan 1:10 kalau terhadap seperti bunga matahari. Next. Tentunya kebutuhan minyak nabati dunia semakin bertumbuh berkembang karena memang kebutuhan hidup manusia modern. Kelapa sawit juga mendukung Sustainable Development Goals, ya SDGs, terkait tentang lapangan kerja, bahwasanya betul-betul padat karya untuk saat ini. Tentunya juga nanti tantangan ke depan semakin modernisasi di berbagai sisinya. Kemudian dari sisi keanekaragaman hayati juga, ya. Kemudian ketahanan energi. Nah itu peran sawit di bidang SDGs.
Kemudian terhadap perekonomian, secara singkat kita sudah dibuktikan pada saat pandemi 2 tahun ya kita mengalami semua, dan kelapa sawit sangat mendukung dan bertahan eksis saat pandemi. Ya, di mana banyak produk hilir sawit terkait dengan kebutuhan vitamin, kebutuhan makanan, kebutuhan untuk salah satunya misalkan saja hand sanitizer dan sebagainya, itu juga berasal dari turunan sawit. Di bidang devisa negara sampai saat ini adalah salah satu sumber devisa negara kita yang tercinta, yang utama, ya salah satunya. Next. Indonesia sudah menjadi negara produsen kelapa sawit dunia nomor 1 sejak 2016, mengalahkan negara tetangga kita ya, Malaysia. Next. Nah tentunya kita lihat kondisi existingnya perkebunan kelapa sawit. Kita ada suatu target tujuan Indonesia emas, tadi sudah disinggung oleh Pak Bagus, bahwasanya kita menuju ke produktivitas 100 ton TBS per hektar per tahun. Ya. Saat ini baru sampai kurang lebih 56. Ya. Ada moratorium kebun, maka tentunya salah satu solusinya adalah intensifikasi perkebunan kelapa sawit. Kita menuju ke sana 2045. Tentunya target 2025 itu hampir 60 ton TBS per tahun. Saat ini kurang lebih 35. Masih ada waktu sedikit. Ya, ini nggak tahu ini tercapai atau tidak. Next. Oh ya, mohon maaf. Betul ya, betul. Tentunya permasalahan moratorium, kemudian tanaman yang sudah berusia tua perlu replanting. Ya. Tentunya ini produktivitas tanaman tua sudah semakin menurun. Kalau tidak sukses replantingnya akan mengancam produktivitas atau target kita di 2045. Tentunya akan bergeser ke kanan, itu yang warna merah sangat rentan ya, sangat berisiko kalau kita tidak siapkan generasi penerusnya. Tentunya tadi sudah disinggung luasan lahan 16,38 juta, kemudian kebun petani 42%, kurang lebih 7 juta. Dan inilah saya lihat generasi muda sawit, Bapak, Mas-mas, Mbak-mbak, putra-putri petani sawit, ya sebagai tulang punggung generasi penerus sawit Indonesia. Ya tentunya dampaknya nanti kalau itu PSR terlambat, kemudian penyiapan SDM-nya juga terlambat, maka sangat berisiko terhadap dampaknya itu. Ya, produktivitas menurun, suplai-nya naik, demand-nya naik, suplai-nya turun. Nah ini repot ini. Ya, tentunya akan berakibat kepada kesejahteraan para pekebunnya juga menurun. Permasalahan sosial akan meningkat karena penurunan ekonomi. Pendidikan menurun, wah ini sudah tidak ada biaya nanti untuk menguliahkan putra-putrinya semakin susah. Dan tentunya bagi negara divisanya juga akan menurun. Next. Ya, kita lihat kebutuhan SDM di perkebunan besar swasta kurang lebih untuk asisten itu 1.750. Sarjana S1 maupun D4 ya, diploma 4 sarjana terapan ataupun diploma 3 untuk level asisten. Dan tentunya untuk level mandor lebih banyak lagi. Itu kurang lebih 26.000 ya, lulusan D1, D2. Dunia perkebunan ini sangat membutuhkan peran-peran generasi muda. Itu baru di sisi perusahaan besar swasta. Dari satu sisi di perkebunan sawit rakyat, kalau untuk mendukung keberhasilan PSR, peremajaan sawit rakyat targetnya 180.000 per hektar per tahun, maka dibutuhkan level tingkat asisten maupun pendamping, kemudian tenaga penyuluh ya dan sebagainya itu 360. S1, D4 maupun D3. Dan untuk level teknis, untuk level mandor ataupun juga teknis untuk pengembangan replanting itu juga dibutuhkan 1.800 lulusan D1 maupun D2 ya. Next. Nah, kita lihat sekarang itu tadi peluangnya, ya peluang lapangan pekerjaannya. Sekarang apa tantangannya?
tantangan bagi generasi muda kita sadari, khususnya untuk bagi generasi Z ya, atau generasi milenial, atau generasi yang betul-betul saat ini di mana siap untuk memasuki dunia kerja sawit. Tantangannya antara lain pertama adalah global warming, ya masalah lingkungan hidup. Kemudian kedua masalah kualitas bibit, ya kualitas bibit yang tingkat produknya lebih tinggi tentunya itu sangat diharapkan bibit unggul, dan juga masalah tanaman yang sudah tua yang tadi waktunya sudah replanting. Tiga, tentang masalah kesehatan tanah, kesuburan tanah, ya tentunya masalah pertanahan dengan bahan-bahan yang kimia tentunya juga akan membuat sesak napas dari tanahnya, ya mungkin pengembangan untuk pemakaian pupuk organik maupun semi kimia dan sebagainya itu harus terus dikembangkan. 4, perawatan tanaman. Ya tentunya untuk merawat tumbuhan yang semakin semakin unggul bibitnya juga dibutuhkan modernisasi perawatan perkebunan. Nah, ini tentunya peluang juga bagi generasi muda sawit. Kemudian SDM-nya, tenaga kerjanya, ya tentunya ini anak-anak muda sekarang. Dan biaya tenaga kerja maupun pupuk. Kita tahu pupuk juga semakin mahal, maka tentunya banyak penelitian di bidang pupuk organik dan seterusnya. Ya, ini juga salah satu peluang. Maka untuk SDM milenial ini terkait dengan kelembagaan dan teknologi, ya. Kelembagaan dalam arti bahwa para pekebun harus berserikat, harus berorganisasi. Saya lihat, wah ini udah ada Hai Sawit, sudah ada pemuda sawit, ada generasi milenial sawit. Saya bersyukur sekali bahwa anak-anak muda semakin menunjukkan identitas dirinya di bidang sawit di media-media sosial sekarang ini, ya. Berbagai TikTok, berbagai Facebook, berbagai Instagram, WhatsApp, ya, dan lain-lain. Tentunya ini membutuhkan dukungan teknologi. Nah ini anak-anak muda sekarang tentunya tidak bisa lepas dari gadgetnya. Ya, jadi manfaatkanlah gadgetnya semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mendukung karir-karir adik-adik semuanya. Next. Tentunya dunia perkebunan juga mengalami tantangan yang tentunya adik-adik sebagai generasi muda sawit, inilah tantangan adik-adik ke depannya, yaitu terkait dengan 3P planet, ya planet ringkasnya terkait dengan lingkungan hidup, kemudian people, ya terkait dengan manusianya harus mengelola kebun, ya lebih baik, good agricultural practices-nya, GAP-nya harus semakin canggih, dan profitnya, ya bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia. Jadi ini tentunya nanti bisa dipelajari banyak faktor-faktor yang mendukung 3P tadi. Ya, inilah yang terkait dengan ringkasan dari sustainability, keberlanjutan. Bahwa planet harus kita pelihara untuk generasi sekarang dan selanjutnya, anak cucu kita. Ya, kemudian people-nya, generasi mudanya juga harus semakin bertanggung jawab untuk mengelola planet, dan tentunya untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia secara umum menyeluruh juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Next. Bagaimana strategi kampus sekarang? Nah ini tadi tantangannya dunia perkebunan, anak muda sekarang kampusnya bagaimana? Adik-adik, apakah hanya ingin cari ijazah saja dengan IPK tinggi? Nah, ya. Tentunya itu salah satunya, ya. Apakah akan kampus mencetak lulusan yang kompeten dan berkarakter? Ya, kami rasanya Alpensi sebagai lembaga pendidikan pelatihan kita semua sepakat menghasilkan lulusan yang kompeten, ahli di bidang ilmunya, knowledge-nya cukup, keterampilannya, skill-nya cukup, tetapi juga berkarakter, memiliki karakter. Seorang planter, seorang pekebun, seorang millers. Ya,
seorang yang berkecimpung di dunia pengolahan sawit yang punya karakter, ya. Tentunya kampus juga berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan berbagai industri sawit dan pendukungnya guna memberikan kesempatan untuk membuka lowongan kerja, merekrut, menyiapkan bekerja sama sejak awal untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja di industri perkebunannya, ya, tidak hanya menunggu saat lulus saja, tapi sudah mulai persiapan praktek lapangan, praktek kerja lapangan di industri dan seterusnya. Next. Oke, tentunya saya rasa ya tantangannya ringkasnya saja, yang paling baris ketiga itu aja, bahwasanya ya peningkatan teknologi budidaya dan agroindustrinya serta pemasaran, ya ini penggerak utamanya. Ya, kemudian jadi aplikasi teknologi. Yang kedua, pengembangan kelembagaan yang sehat dan mandiri. Ya, ini tentunya dengan didukung teknologi, kelembagaannya juga profesional. Kemudian peningkatan mutu SDM dan dengan penerapan teknologinya. Ya, SDM-nya tidak hanya teknis agronomis. Sekarang kalau kita pegang pacul gitu aja, kesannya waduh dunia sawit itu konvensional banget ya. Ya. Sudah tidak zamannya. Ya. Pegangnya sekarang gadget. Ya, bagaimana melalui gadget bisa memerintah robot untuk nyemprot, untuk mupuk. Nah, misalkan gitu. Ya. Bagaimana dengan gadget mendeteksi kematangan buah sawit di pohon dan seterusnya. Ya, next. Ya, nah secara ringkas bahwasanya kampus khususnya kampus pendidikan vokasi, ya itu kita terus mengembangkan apa yang disebut sebagai TEFA, ya Teaching Factory, pembelajaran pengajaran berbasis industri. Jelas kalau untuk pendidikan tentang kelapa sawit, industrinya adalah kelapa sawit dan pendukungnya, ya. PBL, Problem Based Learning. Jadi tugas-tugas akhir mahasiswa diarahkan bagaimana membantu dunia usaha sawit menyelesaikan masalahnya pada waktu mulai dari sejak PKL misalkan atau magang selama 6 bulan di industrinya. Ya, jadi berbasis problem atau masalah real yang ada di industrinya. Nah, itu semua akan kita kemas oleh kampus dalam konteks kerangka kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman Alpensi semuanya mengucapkan terima kasih kepada berbagai Bapak Ibu dari perusahaan yang telah membuka kerjasama maupun peluang bagi para mahasiswa kami untuk praktek kerja lapangan. Next. Mohon maaf ya. Pak mungkin bisa. Aku ya, tadi udah saya percepat tapi kurang cepat. Ya, tentunya sekarang sekali lagi TEFA ya, Teaching Factory dan Problem Based Learning. Next. Terus ya ini salah satu contohnya, baik hard skill, kemampuan teknisnya, knowledge-nya, mata kuliahnya, juga soft skill-nya. Ya, adik-adik selama studi harus dikembangkan. Next. SDM masa depan, next. Ya, ini kita lihat secara ringkas. Ya, pemakaian gadget, pemakaian IoT, Internet of Things. Ya, AI, Artificial Intelligence, mulai dari kebun sampai pabrik, sampai ke logistiknya, sampai ke tata kelola, manajerialnya. Ya, ini bisa dipelajari lebih dalam. Peluangnya masih sangat besar sekali untuk riset-riset pengembangannya. Next. Oke, penutup sudah. Closing statement-nya, jadi tentunya untuk dari pemerintah dalam hal ini Dirjen Bun, ya pemetaan SDM industri kelapa sawit harus semakin tentunya tadi sudah Pak Bagus sampaikan targetnya hari tahun ini 3.000, tahun depan 4.000. Ya, syukur kalau semua data akan terkumpul maka akan lebih banyak lagi kebutuhannya. Tadi Bu Delima juga sudah nyampaikan, ya. Di bidang masih terbuka lebar.
bagi BPD PKS yang menyiapkan pendanaannya, wah ini syukur sekali. Kalau semua dari upstream sampai downstream, hulu sampai hilir, kemudian perencanaannya, manpower planningnya, itu jelas BPD PKS semoga tetap mendukung kita semuanya. Dan kampus tetap berinovasi bersama-sama mahasiswanya. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke, ya. tepuk tangan dulu dong.